Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita tentang Animal Body Parts and Function. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak, kemarin pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar sama Miss Dewi ya, tentang bagian tubuh dari kucing dan ikan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh burung dan serangga. Yang pertama adalah birds atau burung. Burung itu adalah termasuk hewan yang hidup di darat. Birds are animal that live on land. Ya, burung juga memiliki dua sayap, memiliki sepasang sayap ya. Kemudian burung juga memiliki dua kaki ya, have two legs and have two wing. Nah, contohnya apa yang termasuk dalam jenis burung itu? Nah, for example, elang ya, eagle. Ini adalah termasuk jenis burung. Kemudian ada pigeons atau merpati. Nah, kedua hewan ini bisa terbang di angkasa, bisa terbang tinggi ke angkasa. Nah, kemudian ada jenis burung lagi yang terbangnya pendek, tidak bisa terbang tinggi. Contohnya adalah penguins ya. Penguin ini tidak bisa terbang tinggi ya. Kemudian contoh berikutnya ada rooster ya, chicken, ayam ya. Ayam itu tidak bisa terbang ke angkasa. Nah, tetapi termasuk jenis burung karena hidup di darat, kemudian memiliki dua sayap dan memiliki dua kaki. Nah, itu termasuk jenis burung. Berarti selain hewan-hewan yang ada di dalam contoh itu, kalau memiliki dua sayap, dua kaki, kemudian hidup di darat, itu termasuk jenis burung. Nah, misalnya bebek, kemudian jalak, kakak tua, kemudian apa lagi ya, burung hantu dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam jenis burung. Nah, kita akan ambil contoh eagle ya. Kita akan mempelajari bagian-bagian burung, tetapi kita akan ambil salah satu contoh, yaitu eagle, elang. Nah, mari kita lihat ya, birds body parts and function ya, bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Nah, ini adalah elang. Nah, elang memiliki bagian-bagian tubuh ya, seperti kucing dan seperti ikan ya. Semuanya makhluk hidup itu memiliki bagian tubuh. Nah, bagian tubuh yang utama itu burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Nah, kita akan pelajari bagian secara spesifiknya ya. Yang pertama adalah wings atau sepasang sayap. Nah, sepasang sayap ini fungsinya untuk apa? Untuk terbang ya. Jadi wings to fly. Nah, sayap itu fungsinya agar burung itu bisa terbang ya, terbang membumbung tinggi ke angkasa. Nah, manusia tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap. Nah, kalau burung dia bisa terbang karena memiliki sayap, sepasang sayap. Kemudian berikutnya ada tail atau ekor. Nah, ekor ini fungsinya adalah to steer while flying, untuk mengemudi ketika terbang ya. Mengemudi, apakah burungnya mau belok kiri atau belok kanan. Nah, itu menggunakan ekornya ini ya, untuk mengendalikan tubuhnya. Nah, itu ekor. Kemudian yang berikutnya, nah, ini ada feather atau bulu ya. Bulu ini
Fungsinya pada burung adalah to protect from cold temperature, ya, untuk melindungi dari suhu yang dingin. Nah, kalau tidak ada bulunya, pasti burungnya akan kedinginan, ya. Makanya ada bulu-bulunya. Kalau manusia bisa menggunakan jaket, ya. Nah, jaket itu kalau banyak ada jaket yang desainnya banyak bulunya itu kita bisa merasa hangat, ya. Nah, itu sama dengan yang di burung. Ada bulu-bulunya, bulu-bulu halus untuk melindungi dari udara yang dingin, ya, suhu yang dingin ketika malam hari atau ketika musim penghujan atau ketika musim dingin. Nah, itu fungsinya, ya. Kemudian berikutnya, nah, ada sepasang kaki, legs to walk and pick up food. Nah, kaki itu untuk berjalan ketika dia tidak terbang dan mengambil makanan. Nah, elang itu biasanya dari awan-awan itu sudah mengincar mangsanya, kemudian dia menerkam untuk mengambil makanannya yang ada di bawah. Nah, itu ya. Kemudian, nah, selanjutnya ada eyes, ya, mata untuk melihat, to see, sama dengan makhluk hidup yang lain, ya. Manusia juga memiliki mata untuk melihat. Kemudian ada ear. Nah, ini tidak kelihatan, ketutup bulu-bulu halus, ya. Ear, telinga untuk mendengar. Nah, sama dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian ada nostril. Nah, itu yang ada di paruhnya itu kecil, ya. Kecil, lubang kecil yang ada di paruhnya itu ada titik itu yang sudah saya tandai merah itu. Nah, itu adalah lubang hidung. Lubang hidung fungsinya adalah untuk bernafas, to breathing. Nah, kemudian berikutnya beak atau paruh. Paruh ini manfaatnya adalah untuk mengambil makanan dan untuk makan, ya. Nah, seperti mulut. Nah, paruh burung ini ada yang bermacam-macam, tergantung makanan dari burung tersebut, ya. Ada paruhnya yang bentuknya runcing, karena ada burung pemakan daging, ada burung pemakan biji-bijian, ya. Kemudian ada burung juga yang makan ikan. Nah, biasanya bentuk paruhnya itu berbeda-beda. Nah, itu manfaatnya adalah untuk mengambil makanan, ya, entah itu makanannya berupa biji-bijian atau berupa daun atau berupa ikan. Nah, itu manfaat dari beak atau paruhnya itu untuk mengambil makanan dan untuk makan, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tubuh burung, ya. Tadi ada sayap, kemudian ada ekor, ada kaki, kemudian ada mata, ada telinga, ada lubang hidung, kemudian ada paruh, dan tadi ada bulu-bulu halus yang ada pada tubuh burung. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tubuh serangga, insect. Nah, an insect is a very tiny animal, ya. Serangga itu adalah hewan yang kecil. Nah, contohnya, nah, butterfly, kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kemudian ada bee atau lebah, ya, yang biasanya diambil madunya, itu lebah, ya. Itu termasuk juga serangga. Kemudian ada ant atau semut. Nah, kemudian ada juga louse atau kutu, head louse, kutu
rambut. Ayo, siapa yang ada kutu rambutnya? Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Ya. Nah, itu termasuk serangga kecil. Nah, kutu rambut susah dicari. Ya, hampir tidak kelihatan. Kalau butterfly, bee, and ant itu kelihatan, kita bisa lihat. Dan masih banyak lagi yang lebih kecil lagi. Nah, itu adalah beberapa contohnya. Nah, serangga juga termasuk belalang, kecoa. Nah, itu serangga juga, ya. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian tubuh dari insek ini, dari serangga. Nah, kita ambil salah satu contoh saja, misalnya kupu-kupu, ya, butterfly. Ada apa saja bagian-bagian tubuh dari kupu-kupu? Nah, yang pertama adalah wings, sepasang sayap. Ya, fungsinya sama dengan burung untuk terbang. Nah, tadi ada serangga yang memiliki sayap, ada serangga yang tidak memiliki sayap. Ya. Misalnya yang memiliki sayap itu seperti kupu-kupu, kemudian tadi ada lebah. Nah, itu memiliki sayap, bisa terbang. Nah, kalau contoh yang tadi ada semut, itu tidak bisa terbang. Kemudian ada kutu, juga tidak bisa terbang. Nah, jadi serangga itu ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Nah, ini kebetulan kupu-kupu ini memiliki sayap. Nah, jadi bagian-bagian tubuhnya ada wings, sepasang sayap. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk terbang. Nah, kemudian ini antena, ya. Antena yang ada di kepalanya itu, ada antenanya. Antena di sini bukan untuk menangkap sinyal televisi ataupun sinyal internet, ya. Tapi antena di sini adalah to smell and sense, untuk mencium, ya. Untuk mencium bau dan untuk meraba. Nah, untuk membau makanan ataupun apapun yang ada di sekitarnya. Nah, itu menggunakan antena. Nah, ada antenanya, ya. Kemudian berikutnya, nah, ini ada compound eye, ya. Ada mata majemuk atau biasa kita sebut facet, ya. Manfaatnya sama dengan makhluk hidup yang lain, mata untuk melihat, ya. To see, untuk melihat. Nah, kemudian ini namanya ada proboscis. Nah, proboscis ini adalah belalai. Fungsinya untuk apa? To suck nectar. Nah, nektar itu apa? Nektar itu adalah makanan dari kupu-kupu, ya. Makanan dari kupu-kupu biasanya ada di bunga. Nah, di bunga itu makanya kupu-kupu itu sering hinggap di bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah itu, nah, dia menusukkan belalainya itu ditusukkan ke dalam bunga itu yang ada nektarnya, ya. Nektar kemudian dihisap sebagai makanannya. Nah, itu bisa ditusukkan. Nah, namanya proboscis atau belalai pada kupu-kupu. Kecil sekali, tidak terlihat, ya. Kemudian selanjutnya ada 3 pasang kaki. Nah, jadi 3 pasang berarti serangga memiliki 6 kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan ketika dia tidak terbang, ya. Nah, itu anak-anak bagian-bagian dari serangga, ya. Jadi tadi ada sayap, wings, kemudian ada antena, kemudian ada
belalai, proboscis, kemudian ada legs, kaki yang jumlahnya ada 6. Ya, tadi hewan itu memiliki bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing. Ya, setiap bagian tubuh pasti memiliki fungsi. Ya, yang sudah kita pelajari seperti cat, kucing, kemudian fish, ikan, kemudian bird, burung, dan yang terakhir ini adalah insect atau serangga. Nah, semuanya itu diciptakan Tuhan sedemikian rupa, memiliki fungsinya masing-masing untuk bertahan hidup di lingkungannya. Gitu ya anak-anak? Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya, plant body parts and function. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Anak-anak bisa pelajari kembali. Nah, kalau perlu anak-anak catat di buku sains ya, apa yang sudah kita pelajari. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.